Pernah nggak kamu denger, bisnis sendiri aja, ribet loh kalau partneran? Tunggu dulu, gak tentu loh. Yuk langsung kita bahas. Jadi, kalau bisnis sendiri kan udah jelas ya, berarti yang memiliki bisnisnya itu hanya kamu sendiri aja. Nah, tapi kalau bisnis partneran, itu berarti pemilik bisnisnya itu bisa 2 orang atau lebih, termasuk kamu. Oke. Jadi enakan mana nih? Bisnis sendiri atau bisnis partneran ya? Aku sebagai seorang yang udah pernah coba dua-duanya, akan coba aku breakdown secara realistis ya, perbedaannya bisnis sendiri dan juga bisnis partneran. Oke, kita akan mulai dari bisnis sendiri ya. Nah, jujur bisnis sendiri itu banyak enaknya, dan yang pertama adalah profitnya itu hanya untuk kamu. Nah, karena ownernya bisnis ini hanya kamu sendiri, tentu kamu nggak perlu membagi-bagi profit sharing kepada orang-orang lain gitu. Nah, tentu setelah kamu sudah selesai bayar gaji, biaya operasional, dan juga sisihkan sebagian untuk diputar kembali untuk bisnismu, sisanya itu sebenarnya bebas untuk kamu nikmati tanpa kamu harus pusingin harus bagi berapa ke orang lain, dan juga kamu bisa menghindari perselisihan pendapat karena profit sharing. Next, kalau kamu bisnis sendiri, itu tuh gampang untuk dimulai dan juga gampang untuk kamu manage. Kalau kamu itu satu-satunya owner dalam bisnis ini, kamu bisa memulai jualan itu dengan cepat karena kamu nggak perlu diskusi terlalu panjang, membahas rencana ke depan biar semua cocok dengan semua partnermu, harus membahas profit sharing, bikin perjanjian hitam di atas putih, dan banyak administrasi lain yang mungkin bisa take some time gitu. Kalau misalnya kamu bisnis sendiri, selama produknya itu siap dan kamu sebagai ownernya juga udah siap, kamu bisa segera mulai jualan. Dan juga buat kamu nih yang orangnya tuh suka gak enakan untuk menyatakan pendapat kepada orang lain, atau mungkin kamu kurang nyaman bekerja sama dengan orang lain, mungkin bisnis sendiri menjadi suatu option yang atraktif buat kamu. Next, kalau kamu bisnis sendiri, kamu juga lebih bebas dan juga kamu bisa gerak cepat. Alasan utamanya adalah kamu bisa bebas membuat keputusan kamu sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari orang lain. Dan juga kamu bisa geraknya cepat, satset. Pokoknya yang begitu menurut kamu ini bagus, kamu bisa langsung lakuin aja gitu. Bisa satset, gerak cepat gitu. Karena semua kendalinya itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Dan juga kalau kamu itu bisnis sendiri, gak banyak drama. Karena ya, makin banyak orang yang terlibat dalam suatu bisnis, makin tinggi juga kemungkinan terjadinya drama. Nah, kan namanya kita tuh manusia ya, pasti kadang-kadang kita ada selisih pendapat gitu. Mungkin kita bisa nggak setuju tentang sesuatu, atau mungkin kita tuh bisa lagi sakit hati atau patah hati gitu sama partner kita gitu. Atau mungkin kita bisa ada beberapa masalah pribadi yang malahan kecampur ke bisnisnya, dan itu tuh bisa berdampak negatif ke bisnisnya gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kamu bisnis sendiri, kemungkinan untuk drama-drama ini terjadi tuh bisa kamu hindari gitu. Nah, of course ya, bisnis sendiri tuh nggak cuma enak-enaknya dan cuma bebas-bebasnya doang. Ada banyak susahnya. Dan yang pertama adalah kamu harus berjuang sendiri. Nah, kalau kamu bisnis sendiri, berarti kamu juga harus siap menanggung tanggung jawab yang besar sendirian. Jadi, pastikan kalau kamu tuh mau bisnis sendiri, kamu juga harus udah matang secara emosional dan juga siap secara finansial untuk menghadapi naik turunnya bisnis yang kadang tuh bisa ekstrim. Dan kamu harus melewati ini sendirian. Kamu bakal tanggung jawab atas kesejahteraan karyawanmu, kelangsungan bisnismu, kepuasan customermu, dan masih banyak lagi gitu. Dan tanggung jawab ini itu kadang-kadang bakal merasa berat gitu, apalagi kalau lagi banyak tantangan gitu ya. Nah, jadi sebelum kamu mulai bisnis sendiri, kamu harus benar-benar pikirkan, apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi dan menghandle ini semua sendirian. Next, kalau kamu itu bisnis sendiri, sering terjadi gitu ya, uang bisnis dengan uang pribadi itu tercampur. Karena saking gampangnya untuk memulai bisnis sendiri, sering terjadi gitu ya, bisnis owner yang mencari cara gampangnya gitu, lalu mereka tidak memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis mereka dari awal gitu. Dan akibatnya tercampur, dan itu tuh sering kepake gitu, misalnya uang bisnis dipakai buat healing, buat shopping, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya nih kamu tuh ada partner lain gitu yang bisa ikut memantau keuangan bisnismu, kan lebih nggak tergoda untuk kepake sembarangan buat kayak healing atau shopping-shopping yang berlebih. Dan juga kalau kamu itu bisnis sendirian, potensi untuk bisnis kamu itu grow atau berkembang itu terbatas.
Kapasitas dan skill kamu kan terbatas ya, jadi otomatis potensi untuk bisnis kamu itu grow itu juga lebih terbatas gitu. Seringkali kalau misalnya kamu itu bisnisnya berjuang sendiri, kamu bisa grow tapi dia tuh grow-nya akan mencapai di suatu titik di mana kamu akan mulai merasa kok kayaknya udah max ya, kayaknya cuma segini-gini aja gitu grow-nya, udah nggak bisa kayak nembus grow lagi gitu. Dan itu tuh normal banget karena itu kendala dari kapasitas kita sebagai seorang manusia gitu. Nah, ini bukan berarti kamu tuh business owner yang payah atau yang nggak hebat atau gimana gitu, tapi ini hanya sesuatu yang normal karena kapasitas kita sebagai manusia gitu. Oke, sebelum aku bahas belak-belakan plus minusnya bisnis partneran, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like ya, dan juga subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips bisnis yang relate. Oke, yuk kita bahas enaknya bisnis partneran. Yang pertama, kalau kamu bisnis partneran itu bisa saling melengkapi. Kita kan manusia pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya kan. Nah, kita tuh kalau misalnya bisnis partneran, kita tuh bisa bagi-bagi tugas antara masing-masing partner biar sesuai dengan skill atau kelebihan masing-masing. Idealnya sih ya, bisnis partneran gitu, skill dan kelebihan masing-masing partner itu tuh saling melengkapi gitu. Nah, kenapa? Karena itu bakal sangat useful dan bisa membantu bisnis kamu jadi lebih solid dan lebih strong gitu. Apalagi kalau misalnya bisnis kamu itu membutuhkan beberapa skill yang mungkin kamu gak bisa atau mungkin kamu kurang mahir gitu. Kan enak kalau misalnya ada orang lain yang nge-backup kamu gitu kan. Nah, misalnya kalau kamu tuh jagonya marketing gitu, mungkin kamu bisa partneran sama orang yang jago operasional. Nah, gitu kan kalian bisa kerjasama membangun bisnis yang strong karena kalian memiliki dua skill set yang sangat berbeda tapi bisa saling melengkapi. Next, ada support emosional. Nah, kalau dalam bisnis partneran, kalian tuh nggak hanya saling support dari segi skill aja, tapi juga dari segi emosional gitu. Kan enak gitu ya kalau misalnya kamu itu udah berjuang sama-sama dengan seseorang atau sekelompok orang, karena kalian ngobrolnya aja udah pasti sefrekuensi. Kamu udah tahu gitu semua seluk-beluk bisnisnya, udah tahu naik turunnya, jadi kamu bakal selalu ada teman curhat untuk ngobrol-ngobrolin bisnis, untuk ngobrolin naik turunnya bisnis. Jadi kalau ada beberapa hari yang mungkin kamu lagi kurang semangat gitu, partner kamu bisa bantu semangatin kamu. Dan juga sebaliknya, kamu bisa semangatin partner kamu. Next, kalau kamu itu bisnisnya itu partneran, pasti perspektifnya itu lebih luas. Karena yang memikirkan strategi untuk bisnis ini bukan cuma kamu aja, tapi kamu kan sebelum membuat keputusan harus diskusi dulu kan dengan partner-partner kamu. Nah, dengan gitu perspektif kamu pasti otomatis akan lebih luas. Saat kamu diskusi dengan partnermu, pasti kamu akan mendapatkan beberapa point of view, beberapa insight yang mungkin awalnya tuh kamu belum kepikiran gitu. Nah, kalau misalnya bisnis kamu itu punya partner, itu jujur akan lebih gampang untuk berkembang atau scale up. Kalau dalam bisnis partneran itu kamu bisa saling melengkapi, saling support, bisa saling berbagi perspektif yang lebih luas, of course, bisnis partneranmu ini pasti akan lebih gampang untuk grow atau scale up. Kalau kamu bisa pintar-pintar bagi tugas antara masing-masing partner sesuai dengan keahlian masing-masing, aku yakin bisnis kamu itu bisa grow dengan cepat karena kamu gak berjuang sendiri, tapi bisa saling backup. Dan juga apa yang dibangun bersama itu pasti akan lebih kokoh daripada yang kamu bangun sendirian. Dan itu juga alasannya kenapa bisnis partneran itu lebih gampang mendapatkan investor atau pendanaan. Kalau nih suatu hari amin bisnis kamu ingin grow lebih besar lagi dan kamu ingin mencari pendanaan, akan lebih gampang untuk meyakinkan investor untuk memberikan dana kalau kamu itu bisnis partneran. Investor itu gak suka tanam duit di bisnis yang ownernya itu sendirian. Karena di mata mereka itu tuh gak stabil. Dan juga bisnis yang partneran itu inget potensi grow-nya itu lebih besar. Dan they like that. Tapi ya memang harus kita akui, bisnis partneran itu ada beberapa kekurangannya. Dan yang pertama, of course, profitnya itu harus dibagi-bagi ya. Of course, karena yang akan kontribusi ke bisnis kamu itu gak hanya kamu aja, tapi melainkan beberapa orang, ya tentu profit yang dihasilkan oleh bisnis itu harus dibagi-bagi kepada masing-masing owner gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi sebuah tantangan juga buat masing-masing owner untuk putar otak dan pikir gimana caranya nih biar bisnisnya itu bisa menghasilkan profit yang cukup besar untuk bisa mengcover biaya hidup masing-masing owner. Nah, dan gak jarang juga nih gara-gara profitnya itu harus dibagi-bagi, bisa muncul resiko ribut karena profit.
Mungkin ada partner yang rasa kontribusinya itu besar tapi kok porsi dia dikit gitu. Dan mungkin juga ada partner yang pura-pura amnesia, pura-pura lupa ingatan dengan kesepakatan yang udah dia katakan di awal gitu. Karena begitu berhubungan sama duit gitu ya, kadang kita lihat kalau sifat orang itu bisa berubah dan sifat jelek-jeleknya itu bisa kayak tiba-tiba muncul gitu. Nah, untuk menghindari ini sih, kamu bisa membuat perjanjian di awal ya, ditulis di hitam di atas putih gitu. Jadi lebih baik kita ngomong dulu gak enak-gak enaknya di awal, dan udah sama-sama sepakat gitu ya. Hal-hal yang kamu bahas dan harus sepakati itu seperti persentase kepemilikan, pembagian profitnya itu seperti apa, dan lain-lain gitu. Nah, karena jangan sampai nih, kalian udah temenan bertahun-tahun, terus akhirnya malahan jadi musuh dan gak pernah mau bicara lagi gara-gara duit. Next, kalau kamu itu bisnisnya partneran sama orang, kamu tuh udah nggak bisa bebas membuat keputusan kamu sendiri. Semua keputusan bisnis, strategi-strategi bisnis yang penting, semua itu harus melakukan diskusi antara partner gitu. Kamu nggak bisa membuat keputusan yang seenaknya kamu aja gitu, tanpa persetujuan yang lain. Dan kadang, bisa muncul selisih pendapat yang mungkin diskusinya bisa panjang. Dan inilah alasannya kenapa bisnis partneran itu geraknya nggak bisa se-satset kalau kamu bisnis sendiri. Yang kamu bisa bebas melakukan keputusan apa aja yang menurut kamu sendiri baik. Most of the time, selisih pendapat itu bisa diselesaikan dengan diskusi. Nah, tapi kadang-kadang nih muncul worst case scenario dan kagak ada yang mau ngalah gitu. Nah, dan itu tuh bisa mengakibatkan ke bisnis kamu itu stuck. Gak bisa maju dan gak bisa mundur karena menunggu keputusan. Next, dalam bisnis partneran, seorang partner itu bisa ada yang mengundurkan diri loh. Yes, kadang bisa banget terjadi, bisa ada satu partner nih yang ingin mengundurkan diri, meanwhile yang lain itu masih ingin untuk menjalankan. Dan kadang tuh mereka bisa merasa kayak merasa di-betray gitu karena partner ini meninggalkan mereka gitu. Dan itu tuh perasaannya bisa kebawa ke kualitas kerjanya dan juga ke bisnisnya gitu. Pokoknya begitu ada partner yang ingin mengundurkan diri gitu, sesuatu terjadi kepada partnernya, itu biasanya akan efek ke bisnisnya. Jadi pastikan sebelum kamu mulai bisnis partneran, itu kamu harus diskusi dulu nih. Kalau misalnya amit-amit ada salah satu partner yang ingin mengundurkan diri, nah itu solusinya kayak gimana? Oke, kalau gitu jadinya harus pilih yang mana nih? Sebenarnya terserah kamu dan juga tergantung bisnis kamu. Tapi ya kalau boleh disimpulkan, menurut aku, if you wanna go fast, go alone. But if you wanna go far, go together. Maksudnya apa? Nah, jadi gini, kalau nih misalnya kamu tuh mau bangun suatu bisnis yang cepat, gampang, dan gak ribet, kamu bisa coba bisnis sendiri. Tapi kalau kamu itu bermimpi membangun sesuatu yang besar, yang keren, yang wah gitu, nah kamu bisa pertimbangkan bisnis partneran. Atau boleh juga nih, kamu mulai dulu sendirian biar cepet gitu, biar satset. Lalu setelah itu saat kamu mau ekspansi atau mau scale up, baru kamu cari partner yang bisa melengkapi kamu. Kalau kamu pilih yang mana? Bisnis sendiri atau partneran? Coba tulis di comments. Nah, kalau kamu nih jadi kepikir mau coba bisnis partneran, aku sangat-sangat rekomen untuk nonton videoku yang ini karena udah aku share ciri-ciri partner yang cocok, cara pembagian profit yang adil, dan juga apa aja yang harus kamu diskusikan nih sebelum mulai bisnis partneran biar kamu nggak nyesel belakangan. Thank you ya udah nonton, sampai jumpa di videoku yang ini.